Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda dimanapun bunda-bunda berada? Hari ini Minggu tanggal 14 Maret 2021 jam 4 sore. Nah, akhir-akhir ini beberapa pasien datang ke praktek kadang-kadang blank atau bingung mau nanyakin apa ke dokter kandungan. Nah, kali ini konten saya hari ini adalah do's and don't ke dokter kandungan di masa COVID. Das, apa yang harus Bunda lakukan ke dokter kandungan? Pertama, Bunda harus memastikan keadaan Bunda dan keadaan janin Bunda sehat-sehat saja. Nah, untuk Bunda, yang pertama adalah Bunda bisa tanyakan ke dokter kandungan keluhan Bunda. Jadi apabila Bunda merasa sakit atau tidak nyaman, tanyakan ke dokter kandungan, dokter, saya mungkin hari ini merasa mual-mual atau perut saya ada mules. Tanyakan ke dokter kandungannya, sehingga dokter kandungannya bisa mengatasi masalah Bunda. Oke, yang kedua mengenai janin. Nah, untuk janin pada saat kontrol kehamilan itu fungsi untuk kontrol kehamilan di semester 1, 2, dan 3 itu tentu saja sangat berbeda. Di semester 1, Bunda tanyakan ke dokter kandungannya berapa usia kehamilan Bunda. Karena bila Bunda USG di semester 1, itu kesalahan untuk USG untuk menentukan usia kehamilan itu hanya 3-5 hari nilai biasnya dan lebih mendekati usia kehamilan. Nah, selanjutnya yang kedua, tanyakan kantong kehamilan atau janin Bunda berada di dalam ataukah di luar kandungan. Ini sangat penting dan sangat krusial dan Bunda harus tahu itu. Nah, selanjutnya apabila Bunda pada saat USG sudah tanpa kelihatan janin, apakah denyut jantung janin Bunda terdeteksi atau ada? Apabila ada, berarti janin Bunda berada dalam keadaan yang sehat. Oke, nah di semester 2 yang Bunda harus tahu adalah biasanya di semester 2 kita akan menentukan besarnya janin pada saat itu. Untuk posisi janin untuk semester ini tidaklah penting. Nah, kalau misalnya Bunda pengen USG 4D di semester ini, semester 2, itu sangat direkomendasikan biasanya di usia 22 sampai 26 minggu. Ya kurang lebih di bawah 30 minggu. Kan sayang kalau Bunda datang jauh-jauh. Kadang-kadang pasien datang ke saya usia sudah 9 bulan dan pengen USG 4D. Akhirnya Bunda pengen banget lihat ke muka janin Bunda dan tidak kelihatan pada saat itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pada semester 2 biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan screening. Screening itu bisa untuk janin dan bisa untuk Bunda. Nah, biasanya untuk pemeriksaan untuk Bunda, Bunda akan dilakukan pemeriksaan yang namanya seperti hepatitis, HIV, sipilis, resus, gula darah puasa, urin rutin, dan darah lengkap. Nah, bila dokternya lupa atau tidak melakukan pemeriksaan, Bunda bisa tanyakan ke dokter kandungan, dokter, saya sudah semester 2, apakah sudah waktunya saya untuk melakukan screening? Tujuannya agar komunikasi Bunda sama dokter kandungan terjalin, sehingga Bunda juga bisa mendapatkan informasi yang detail tentang Bunda. Yang kedua, untuk janin, kita pada saat semester 2 itu bisa menentukan apakah ada kelainan enggak. Pada saat USG, Bunda sudah tanyakan ke dokter kandungannya, dok, bayi saya ada kelainan nggak? Apabila ada kelainan, kira-kira bayi saya prognosisnya bagus nggak atau bisa diperbaiki nggak? Kalau bisa diperbaiki, apa rencana dokternya yang akan dilakukan pada saat Bunda lahir? Ini sangat penting.
Dan apabila sudah kedeteksi, Bunda juga bisa persiapan mental sehingga pada saat lahiran Bunda tidak perlu terlalu kaget dengan keadaan ini. Nah, yang tidak kalah penting adalah di semester ini Bunda bisa tanyakan ke dokter kandungan jenis kelamin dari bayi Bunda, apakah cowok dan cewek. Pada saat USG, Bunda bisa langsung tanyakan ke dokternya dan dokternya bisa langsung menunjukkan secara langsung, ini loh jenis kelamin anak Bunda, ini laki-laki dan apakah ini perempuan. Oke, nah yang semester 3 yang paling penting adalah pada saat semester 3 yang Bunda harus tanyakan ke dokter kandungan adalah apakah saya bisa lahir normal ataukah harus operasi. Ini sangat penting. Kalau saya bisa lahir normal, Dok, apakah saya bisa lahir di bidan atau saya harus lahir di rumah sakit? Nah, bila Bunda disarankan untuk lahir di rumah sakit, berarti Bunda dan suami harus mempersiapkan kira-kira Bunda nanti lahirannya mau lahir bayar kontan atau mau pakai BPJS. Karena kalau Bunda mau pakai BPJS, berarti pada saat lahiran Bunda dan suami sudah mempersiapkan persyaratan BPJS untuk kelahiran bayi Bunda nanti. Oke, nah kalau misalnya tiba-tiba dokternya bilang Bunda harus dioperasi, Bunda bisa tanyakan ke dokternya, dokter kenapa saya harus dioperasi? Apa indikasi operasi saya? Apakah hari-harinya tertutup jalan lahir? Apakah hari-hari menutupi jalan lahir maksud saya? Atau air tuban habis? Atau kepala tidak bisa atau belum masuk panggul? Ataukah posisi janin saya lintang atau dan yang lain? Tanyakan ke dokternya. Dan insya Allah dokter kandungan pasti akan menjelaskan kondisi bayi Bunda kepada Bunda sehingga Bunda mengerti kenapa Bunda harus dioperasi. Ini sangat penting karena untuk histori Bunda pada saat lahiran berikutnya. Dan yang tidak boleh Bunda lakukan saat ke dokter kandungan. Yang pertama, Bunda jangan datang ke dokter kandungan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Ya. Setidaknya buat temu janji dengan dokternya, SMS dokternya atau telepon asisten dokter kandungannya. Sayang dong kalau Bunda datang jauh-jauh, kemudian Bunda harus ngantri panjang atau mungkin dokternya tidak berada di tempatnya pada saat dipraktek. Ya, oke ya. Yang kedua, jangan datang ke dokter kandungan tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Ya, alangkah baiknya kita sama-sama menjaga kesehatan. Kalau dokternya sehat dan Bunda tentu aja juga akan tetap sehat. Nah, yang ketiga, apabila Bunda ragu, tidak nyaman atau tidak pede datang ke dokter kandungan, jangan datang ke dokter kandungan tanpa pendamping. Bisa itu suami, mertua, orang tua, atau siapa saja yang Bunda percaya. Harapannya pada saat Bunda datang ke dokter kandungan, Bunda bisa nyaman dan komunikasi Bunda dengan dokter kandungan akan terjalin dengan baik. Lihat pohon padi. Awalnya tanahnya harus digumburin dulu, kemudian gulma-gulma dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian pada saat padinya mulai tumbuh, baru dilakukan perawatan dengan cara airnya diberikan yang dicukupi, kemudian diberikan pupuk dan nutrisi yang baik. Akhirnya hasilnya padinya juga berbuah dengan sehat dan baik, ya. Begitupun halnya dengan ibu hamil. Nah, kalau misalnya perawatannya itu baik, pemeliharaannya oke, ibu hamil diberikan cairan dan nutrisi yang cukup, insya Allah calon baby yang Bunda lahirkan nanti juga akan sehat. Dan di sini mari kita sama-sama berdoa, terutama untuk Bunda yang hamil, agar bayi yang Bunda kandung nantinya calon baby Bunda akan lahir dengan sehat,
lahir cantik-cantik, ganteng-ganteng, menjadi anak yang soleh dan solehah sebagai investasi Bunda di masa yang akan datang. Dan tentu aja semoga persalinan bunda-bunda juga akan lancar nantinya. Amin. Oke, saya rasa cukup di sini vlog saya hari ini. Saya Cut Razianti. Jangan lupa sehat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.